Assalamualaikum. Kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan logam. Simak videonya baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik inti atom-atom logam dengan lautan elektron. Dalam suatu logam terdapat atom-atom sesamanya yang berikatan satu sama lain hingga terbentuk kristal logam. Salah satu contoh dari logam adalah Cu atau tembaga. Pembentukan ikatan logam. Contoh dari pembentukan ikatan logam adalah atom Fe atau besi. Besi atau Fe memiliki konfigurasi elektron 2-8-8-8. Untuk mencapai kestabilan, logam cenderung melepaskan elektron dan membentuk kation. Pada ikatan logam, setiap atom menyerahkan masing-masing elektron valensi untuk dipakai bersamaan. Nah, inti atom akan berjarak secara beraturan dan elektron akan bergerak bebas seolah-olah membentuk lautan. Kation Fe tidak bergerak dan dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Dengan begitu, akan terbentuk ikatan logam antara atom-atom yang saling berdekatan. Selanjutnya, ikatan logam akan menghasilkan sifat-sifat khas pada kristalnya. Di antaranya yaitu sifat logam dapat mengkilap, konduktor listrik yang baik, konduktor panas yang baik, dan dapat ditempa atau dibengkokkan. Yang pertama, logam bersifat mengkilap. Menurut teori Drude-Lorentz, jika cahaya tapak jatuh pada permukaan logam, maka sebagian elektron valensi dari logam akan tereksitasi. Dan ketika dia kembali ke keadaan dasar, maka akan disertai pembebasan energi dalam bentuk cahaya ataupun kilap. Hal inilah yang menyebabkan permukaan logam dapat berkilap jika dikenai suatu cahaya. Berikutnya, logam merupakan konduktor listrik yang baik. Seperti yang kita ketahui, logam merupakan penghantar listrik yang baik sehingga digunakan sebagai bahan baku pembuatan kabel, seperti tembaga. Daya hantar listrik pada logam disebabkan oleh adanya elektron-elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Jika listrik dialirkan melalui sebuah logam, elektron-elektron valensi logam akan membawa muatan listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah, sehingga terjadi aliran listrik dalam logam. Berikutnya, logam merupakan konduktor panas yang baik, atau penghantar panas yang baik. Jika sejumlah kalor atau panas diserap oleh logam, maka elektron-elektron valensi logam akan bergerak lebih cepat dari biasanya dan kalor dapat didistribusikan atau disebarluaskan ke seluruh kristal logam sehingga logam menjadi panas ketika kita pegang. Selanjutnya, logam dapat ditempa atau dibengkokkan tetapi tidak mudah patah. Hal ini disebabkan karena adanya kisi-kisi kation logam yang bersifat kaku atau tidak dapat bergerak, sedangkan elektron valensi logam bergerak secara bebas. Nah, jika logam itu ditempa atau dibengkokkan, maka akan terjadi pergeseran kation-kation logam tersebut. Tetapi pergeseran ini tidak menyebabkan logam tersebut patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Hal ini tidak terjadi pada ikatan lainnya, misalnya pada senyawa NaCl yang berikatan ion. Dalam kristal NaCl, kisi kation dan elektron valensi tidak dapat bergerak dan selalu berada pada tempatnya. Pada saat kristal NaCl ditekan, terjadilah pergeseran kisi, menyebabkan kisi-kisi kation akan bersinggungan dengan kisi kation lainnya, sehingga terjadi tolak-menolak. Tolakan antar kisi ini menimbulkan perpecahan antar kisi yang akhirnya kristal akan pecah atau hancur menjadi serbuk. Lalu apakah perbedaan sifat-sifat yang mendasar dari senyawa ionik dengan logam yang tersusun atas ikatan logam dan senyawa kovalen yang tersusun atas ikatan kovalen? Yang pertama adalah titik leleh senyawa ionik itu sangat tinggi. Senyawa logam juga memiliki titik leleh yang tinggi, tetapi senyawa kovalen memiliki titik leleh yang rendah. Senyawa ion pada umumnya memiliki titik leleh yang relatif tinggi, yaitu sekitar 800 derajat Celcius. Lalu logam memiliki titik leleh yang bervariasi, yaitu pada kisaran 230 sampai 1500 derajat Celcius, sedangkan senyawa kovalen bahkan pada suhu kamar pun bisa berwujud cair ataupun gas. Dia pun juga bisa berwujud padat dengan titik leleh yang rendah, yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan adanya gaya elektrostatik yang cukup kuat yang terjadi pada ikatan ionik yang tersusun secara teratur dan berulang sehingga diperlukan energi yang tinggi untuk memutuskan ikatan-ikatan tersebut. Begitu juga dengan ikatan logam yang memiliki elektron bebas yang terus bergerak atau direlokalisasi sehingga berinteraksi dengan kuat dengan ion-ion positifnya, sehingga juga diperlukan energi yang tinggi untuk memutusnya. Sementara itu, untuk senyawa kovalen, adanya pemakaian bersama pasangan elektron membuat ikatan kovalen yang terbentuk itu sangat kuat dan membentuk molekul, sehingga interaksi antara molekul yang satu dengan molekul yang lain itu jadi tidak terlalu kuat, sehingga diperlukan energi yang tidak tinggi untuk memutusnya. Sifat yang berikutnya adalah
wujud senyawa ionik berupa padatan kristal yang tersusun atas atom-atom yang berikatan secara ionik membentuk kisi 3 dimensi seperti ini teman-teman. Karena sifatnya yang kristalin, maka senyawa ionik ini mudah rapuh. Jadi ketika ada gaya luar yang diberikan, akan ada saat di mana ion-ion yang memiliki muatan sejenis itu jadi berdampingan, sehingga terjadi tolak-menolak antara ion tersebut, sehingga tidak ada lagi interaksi, atau dengan kata lain ikatannya menjadi putus. Untuk logam itu umumnya berwujud padat, bersifat lunak, dan juga mudah ditempa atau dibengkokkan, ulet, atau mudah diulur membentuk seperti kawat. Adanya ikatan logam yang sangat kuat membentuk struktur yang rapat ini menyebabkan atom-atom itu jadi tidak memiliki kebebasan untuk bergerak gitu teman-teman. Sehingga logam itu berwujud padat pada suhu ruang. Walaupun kisi-kisi kation atau ion positif pada logam itu bersifat kaku atau diam di tempat, tetapi elektron valensi logam kan bergerak bebas. Jadi kalau logam ditempa atau dibengkokkan akan terjadi pergeseran kation-kation, dan pergeseran ini tidak menyebabkan patah karena selalu dikelilingi oleh lautan elektron. Sedangkan senyawa kovalen pada suhu ruang dapat berwujud padat, cair, dan gas. Karena pada senyawa kovalen terdapat gaya intramolekul yang kuat sehingga memiliki gaya antar molekul yang lemah. Jadi gaya antar molekul inilah yang mudah putus ketika ada energi yang ditambahkan. Sifat yang berikutnya adalah senyawa ionik memiliki kelarutan yang tinggi dalam air karena air bersifat polar, dan senyawa ionik juga demikian. Ion yang terkandung dalam senyawa ionik dapat terdisosiasi dan tersolvasi atau berinteraksi dengan pelarut polar. Sedangkan logam pada umumnya bersifat tidak larut dalam air, kecuali logam-logam yang memiliki reaktivitas tinggi seperti logam-logam golongan alkali dan sebagian golongan logam alkali tanah. Lalu, senyawa kovalen juga pada umumnya sulit larut dalam air, tetapi mudah larut dalam baut organik seperti bensin, minyak tanah, alkohol. Tetapi ada juga beberapa senyawa kovalen yang dapat larut dalam air karena terjadi reaksi dengan air atau terhidrasi dan membentuk ion-ion. Misalnya asam sulfat yang bila dilarutkan ke dalam air akan membentuk ion hidrogen dan ion sulfat. Lalu perbedaan sifat yang berikutnya adalah senyawa ionik dalam fase cair dapat menghantarkan listrik. Jadi walau senyawa ionik mengandung atom atau gugus yang bermuatan, senyawa ini umumnya sulit menghantarkan listrik dalam bentuk padatannya atau nilai konduktivitasnya rendah. Ini bisa terjadi karena pada senyawa ionik, ion-ion itu diam tidak bergerak pada kisi kristal, sedangkan untuk mengalirkan listrik itu kan partikel bermuatannya harus bergerak. Tetapi kalau senyawa ionik ini dilarutkan dalam cairan atau dilebur menjadi cairan, senyawa ionik dapat menghantarkan listrik karena ionnya dapat bergerak bebas. Kalau senyawa logam, dia bisa menghantarkan listrik karena walaupun ion-ion penyusun senyawa logam itu diam, tetapi elektron valensinya dapat dengan mudah bergerak, jadi bisa menghantarkan arus listrik. Lalu bagaimana dengan senyawa kovalen? Pada umumnya senyawa kovalen itu tidak dapat menghantarkan arus listrik, kecuali untuk senyawa kovalen polar. Nah, ini disebabkan karena senyawa kovalen polar kalau dilarutkan dalam air, seperti misalnya tadi asam sulfat, bisa menghasilkan ion-ion dan dapat dikategorikan sebagai senyawa elektrolit yang lemah.